Aku bersedia menikah dengan kamu, tapi hanya sekedar status saja. Kita akan tidur di kamar terpisah, ucap Alea. Darren menghela nafas panjang. Kenapa harus ada syarat seperti itu, Al? Kalau kamu bersedia menikah denganku, itu artinya aku berhak atas dirimu. Aku tidak mencintai kamu. Aku bersedia menikah dengan kamu karena Kenzo membutuhkan kamu. Apa maksud ucapanmu ini, Al? Jadi misal kamu sudah mencintaiku, kamu akan menyerahkan dirimu padaku? Tanya Darrell dalam hati. Bagi Darrell, ini hanya soal waktu. Dia yakin suatu saat pasti Alea mau menerima dia menjadi suami yang seutuhnya. Baiklah, aku terima persyaratan kamu, tapi aku ingin kita menikah besok malam. Kenapa secepat itu? Aku saja belum bertemu dengan orang tuamu. Orang tuaku sekarang lagi di luar negeri. Untuk sementara kita menikah secara siri dulu. Nanti aku akan mendaftarkan pernikahan kita ke KUA, saudara. Pria itu sengaja mempercepat pernikahannya karena dia takut Alea akan berubah pikiran. Iya, tapi aku mau pernikahan kita diadakan di rumah Bu Rasti. Aku tidak masalah soal itu. Yang pasti, yang penting besok malam kamu bersedia menikah. Hati Darrell hari ini sangat bahagia. Dia tidak menyangka Alea akan berubah pikiran. Sebenarnya dia ingin meminta izin pada kedua orang tuanya, tapi mengingat orang tuanya ingin menjodohkannya dengan Bianca, membuat Darrell mengurungkan niatnya. Pria itu tidak ingin pernikahan yang sudah di dalam genggamannya akan kembali dilepas hanya karena terganjal oleh restu orang tua. Menurut Darrell, yang terpenting saat ini dia mengikat Alea dulu untuk masalah restu orang tua. Nanti perlahan dia akan membicarakannya pada kedua orang tuanya. Sore hari, setelah pulang dari minimarket sesuai dengan janjinya pada Alea, Mika pergi ke pantai asuhan dengan menggunakan taksi online sebab gadis itu tidak memiliki motor. Seharusnya dia pergi ke panti 1 minggu yang lalu, tapi karena dia dikirim oleh Pak Rama ke cabang minimarket yang baru saja dibuka di daerah lain, maka baru hari ini dia bisa memenuhi janjinya pada Alea. Bu Anissa saat ini sedang duduk di kursi teras bersama Bu Rita, wanita yang dulu keberatan jika Alea tinggal di panti dalam keadaan hamil. Perhatian kedua wanita parubaya itu teralihkan pada taksi yang baru saja berhenti di halaman panti. Pak, bisa tunggu saya sebentar nggak? Paling lama 10 menit, tanya Mika sebelum dia turun dari taksi. Iya mbak, saut supir itu sambil mengangguk. Nampak Mika keluar dari dalam taksi dengan pakaian minimarket yang dilapisi dengan sebuah kardi. Gadis ini sepertinya teman Alea, ujar Bu Rita. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan Mika, tapi melihat baju yang dikenakan oleh gadis itu dia sudah bisa menebaknya. Assalamualaikum. Mika memberi salam pada Bu Anissa. Waalaikumsalam. Nak Mika, silakan masuk nak. Bu Anissa berdiri dari kursinya. Dia mengajak Mika masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu. Ada apa nak? Tanya Bu Anissa di samping. Wanita itu juga ada Bu Rita duduk. Wanita parubaya itu juga ingin ikut mendengarkan obrolan. Saya kesini mau minta nomor HP Bu Anissa. Alea yang menyuruh saya ke sini untuk menemui ibu. Mata Bu Anissa nampak berkaca-kaca. Sudah beberapa bulan dia kehilangan kontak Alea. Selama ini Bu Anissa sangat mengkhawatirkan anak asuhnya itu. Kamu sudah tahu kabar dia nak? Tanya Bu Anissa dengan suara sedikit bergetar. Iya Bu, saya mau minta nomor HP ibu. Nanti Alea yang akan menghubungi ibu, ucap Mika. Bu Anissa kemudian menyebutkan nomor HP-nya. Mika tegas menyimpan nomor itu di HP-nya. Terima kasih ya Bu, saya pulang dulu. Pamit Mika. Kenapa terburu-buru nak? Tanya Bu Anissa. Kasihan supir taksi kalau terlalu lama menunggu, saut gadis itu. Mika kemudian mencium punggung tangan kedua wanita parubaya itu. Malam harinya, bedah pipi di dalam kamar Bu Anissa berbunyi. Wanita parubaya itu langsung mengambil gawainya. Dilihatnya ada panggilan video dari nomor asing. Bu Anissa teringat dengan ucapan Mika yang
mengatakan bahwa Alea akan menghubunginya malam ini. Bu Anissa gegas menerima panggilan video itu. Kini di layar benda pipinya menampilkan wajah seorang gadis yang selama ini sangat dirindukannya. "Assalamualaikum, Bu," sapa Alea dari seberang telepon. "Waalaikumsalam. Alea, kamu sekarang tinggal di mana, Nak? Bagaimana kabar kamu? Apa kamu sudah melahirkan?" Wanita parubaya itu memberi pertanyaan beruntun pada Alea. Bu Anissa terlihat mengusap air mata di pipinya. "Ibu, kenapa menangis?" "Ibu menangis bahagia, Nak. Alhamdulillah kabar aku baik, Bu. Aku sekarang tinggal di kota B," saut Alea sambil tersenyum menatap ibu asuhnya. Lalu dia menyandarkan HP-nya pada tumpukan bantal. Kemudian dia menggendong Kenzo yang sedang berbaring di ranjangnya. "Al, itu anak kamu?" tanya Bu Anissa saat melihat Alea menggendong seorang bayi dengan badan yang kelihatannya gemuk. "Iya, Bu, ini anak aku, namanya Kenzo," saut Alea memperkenalkan bayinya. "Hai Nenek." Alea menggerak-gerakkan tangan anaknya ke arah kamera. Bu Anissa tersenyum menatap bayi itu. "Masya Allah, ganteng banget anak kamu, Al. Hidungnya mancung, rambutnya juga hitam lebat," puji Bu Anissa. "Al, kamu kan sudah melahirkan, ayo pulang kembali ke panti, Nak. Nanti ibu yang akan menjaga bayi kamu," imbuhnya. "Maaf, Bu, aku tidak bisa kembali ke panti lagi. Besok malam aku akan menikah," saut Alea. Menikah? Menikah dengan siapa, Nak?" Bu Anissa nampak terkejut mendapat kabar Alea ingin menikah besok malam. "Besok malam aku akan menikah dengan papanya Kenzo, Bu." Maksudnya dengan pria yang tidur dengan kamu di rumah Sarah malam itu?" tanya Bu Anissa. Belum hilang rasa terkejut wanita itu saat mendapat kabar Alea akan menikah besok malam. Kini dia kembali terkejut setelah tahu bahwa pria yang akan menikah dengan Alea adalah pria yang memperkaos anak asuhnya. "Iya, Bu, kenapa kamu mau menikah dengan dia, Al? Kenapa tidak mencari pria baik-baik yang mau menerima kamu dengan tulus?" cecar wanita parubaya itu. Nampak sekali dia tidak setuju Alea menikah dengan pria yang menurutnya seorang pria bajingan. "Aku melakukan ini demi Kenzo, Bu. Aku mau Kenzo memiliki orang tua kandung yang utuh. Aku tidak mau dia nanti diolok-olok sama temannya karena tidak memiliki papa," tutur Alea memberi alasan. "Tapi Al, kamu seorang gadis yang cantik. Pasti banyak pria yang ingin menjadi papa dari anak kamu." "Aku awalnya berpikir seperti itu, Bu. Tapi setelah aku pikir-pikir, jarang sekali ada pasambung yang tulus menyayangi anak yang bukan darah dagingnya. Aku tidak mau mengambil resiko itu. Aku hanya ingin Kenzo bahagia," tutur Alea menjelaskan. "Ibu tidak usah khawatir. Aku sudah 4 bulan mengenal papa Kenzo. Insya Allah dia pria yang baik." Alea mencoba meyakinkan Bu Anissa. "Ya sudah, Nak. Pernikahan ini adalah kamu yang menjalani. Ibu hanya bisa berdoa yang terbaik untuk kamu," ucap Bu Anissa sebelum sambungan telepon itu diputus. Keesokan harinya, Darel tidak masuk kerja. Pria itu disibukkan dengan rencana pernikahan dia dan Alea malam ini di rumah Bu Rasti. Saat ini orang-orang di rumah Bu Rasti sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bu Rasti hanya menyiapkan tempat saja. Soal makanan, Darel sudah memesan makanan di restoran. Tamu-tamu yang akan hadir malam ini adalah tetangga rumah Bu Rasti dan tetangga rumah tempat tinggal Alea. Jam 8 malam rumah Bu Rasti sudah dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan pernikahan Alea dan Darel. Pak Penghulu juga sudah hadir di tempat itu. Suami Bu Rasti dan Pak RT akan menjadi saksi pernikahan kedua mempelai. Beberapa menit kemudian, Alea Zevanya Zahwa sudah resmi menyandang status istri dari Darel Jaiden Adi Wijaya. Alea malam ini tampil dengan sangat cantik. Wanita itu mengenakan kebaya hasil rancangan dari desain terkenal di kota B. Nampak Alea mencium punggung tangan suaminya, lalu dibalas oleh suaminya dengan kecupan di kening. Senyum membingkai pada wajah Darel saat dia sudah mengucap ijab kabul di depan Pak Penghulu.
Tak ada satupun pihak keluarga Darel yang datang sebab pria itu memang tidak memberitahukan perihal pernikahannya malam ini dengan Alea. Bukannya Darel tidak ingin berterus terang pada pihak keluarganya, hanya saja khawatir kedua orang tuanya akan menentang dan menggagalkan pernikahannya dengan ibu dari anaknya. Pria itu tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menikah dengan Mama Kenzo. Darel menikah dengan wanita itu bukan hanya karena Kenzo saja, tapi dia juga ingin menikah dengan wanita yang sudah mengisi hatinya selama beberapa bulan terakhir ini. Malam ini hanya Fadil yang hadir dalam acara pernikahan Darel. Orang-orang perusahaan selain Firdaus tidak ada yang tahu kalau anak pemilik perusahaan melangsungkan pernikahan malam ini. Darel sengaja merahasiakan pernikahannya dengan Alea. Bagi pria itu belum saatnya orang-orang tahu bahwa dia sudah menikah lagi. Setelah tamu undangan meninggalkan rumah Bu Rasti, Darel ingin mengajak istrinya pulang karena saat ini jarum pendek sudah menunjuk di angka 10 malam. Pak, Bu, terima kasih banyak atas bantuannya untuk acara malam ini. Aku dan Alea mau pamit pulang dulu. Kasihan Kenzo kalau terlalu lama tidur di gendongan. Pamit Darel. Pria itu menggendong putranya yang sejak tadi sudah tertidur pulas di pangkuan Bu Rasti. Iya nak, hati-hati di jalan, sahut Bu Rasti. Darel lalu mengajak istrinya keluar dari rumah Bu Rasti. Ketika sudah sampai di teras rumah, dia melihat Fadil sedang duduk di kursi teras bersama Firdaus. Keduanya tengah asik mengobrol. Ayo Dil, kita pulang, seru Darel. Fadil terpaksa memutus obrolannya dengan Firdaus. Pria itu gegas membukakan pintu mobil untuk bosnya. Masuk Al, seru Darel pada istrinya. Di dalam mobil, Darel masih menggendong Kenzo. Bayi itu masih tertidur lelap dalam dekapan papanya. Selama perjalanan menuju ke rumah, tidak ada obrolan antara dua orang yang baru saja menikah itu. Hanya Fadil saja yang sesekali mengajak Darel berbicara. Beberapa saat kemudian, mobil mewah berwarna hitam itu sudah berhenti di halaman rumah. Alea gegas turun dari dalam mobil, diikuti juga oleh suaminya. Fadil, bawa koperku masuk, ucap Darel sebelum melangkah ke teras. Kamu beneran mau tinggal di rumah ini, Rel? Tanya Fadil. Apa kamu lupa bahwa aku baru saja menikah? Tanya pria itu kesal. Lalu dia melanjutkan langkahnya menuju teras rumah. Dua orang ART menyambut kedatangan majikannya di depan pintu. Keduanya ikut berbahagia karena nyonya di rumahnya sudah menikah dengan Tuan Darel. Bi, tolong bawa 2 koper ini ke lantai atas, ucap Fadil. Rel, aku mau langsung pulang ke apartemen. Imbuhnya pamit pada bosnya. Darel hanya memberi jawaban dengan anggukan kepala saja. Ketika sudah berada di lantai atas, Darel melihat pintu kamar istrinya terbuka lebar. Pria itu langsung masuk ke dalam kamar itu. Al, anak kita mau diletakkan di mana? Di ranjang saja, sahut istrinya singkat. Darel lalu membaringkan putranya di atas ranjang. Tubuh bayi itu diapit dengan 2 buah bantal karena dia takut saat sudah keluar dari kamar Alea, bayinya akan jatuh dari ranjang. Ekor mata Darel melirik ke arah Alea. Dilihatnya istrinya saat ini sedang duduk di depan meja rias, membersihkan wajahnya dari make up. Di meja rias, Alea sudah melirik ke arah Darel melalui pantulan cermin. Dilihatnya suaminya sudah meletakkan Kenzo di atas kasurnya. Tutup pintu kamar kalau kamu sudah keluar, ucap Alea mengusir suaminya secara halus. Darel paham dengan ucapan yang baru saja dilontarkan oleh istrinya. Pria itu segera keluar kamar. Dia menepati janjinya pada Alea untuk tidak tidur satu kamar dengan istrinya. Setelah pintu kamar ditutup oleh suaminya, wanita itu terlihat menghela nafas lega. Di luar kamar, Darel menyeret kopernya ke kamar sebelah. Kamar yang seharusnya ditempati oleh Kenzo kini ditempati olehnya. Pria itu lalu menyusun pakaiannya yang ada di dalam koper ke dalam lemari. Setelah membersihkan diri di dalam kamar mandi, dia langsung naik ke atas ranjang dan berbaring di sana dengan mata menatap langit-langit kamar. Pria itu terlihat melamun di sana. Meskipun berpisah kamar dengan istrinya, dia masih bisa bersyukur karena mulai malam ini dia sudah bisa tinggal satu atap dengan Alea dan Kenzo sesuai dengan harapannya selama ini. Sabar Rel, dia
Ini hanya soal waktu. Kalau Alea sudah menerima kamu, dia pasti akan mengizinkan kamu untuk tidur satu kamar dengannya. Batin Darel menyemangati dirinya sendiri. Di kamar Alea, setelah Darel keluar dari kamar utama, bayi itu langsung terbangun dan menangis. Alea langsung menenangkannya dengan cara menyusui bayi itu. Setelah bayinya sudah tertidur pulas, Alea meletakkan bayi itu kembali ke ranjang, lalu mengganti popoknya dan membaringkan putranya di dalam box. Pagi hari, Alea lebih dulu sarapan di ruang makan. Wanita itu tidak menunggu suaminya untuk makan bersama-sama. Bi, 10 menit lagi panggil Papa Kenzo untuk sarapan, pesan Alea pada pembantunya setelah dia menyelesaikan makannya. Jam 7 pagi Darel keluar dari dalam kamarnya sambil membawa tas kerja. Saat sudah berada di lantai bawah, Bibi yang tadi mendapat amanat dari Alea mengurungkan diri untuk naik. Cepat panggil Nyonya untuk sarapan, perintah Darel pada asisten rumah tangga. Nyonya baru saja selesai sarapan, Tuan. Darel yang mendengar itu langsung mengerutkan keningnya. Pria itu lalu masuk ke ruang makan dan sarapan seorang diri. Harusnya Darel sudah bisa menebak hal ini sebelumnya. Alea pasti tidak akan mau sarapan dengannya. Selesai sarapan, Darel keluar dari ruang makan. Dilihatnya istrinya sudah berada di lantai bawah sambil menggendong putranya yang sudah mandi dan wangi. Pria itu kemudian mendekati Alea. Aku berangkat kerja dulu, pamit Darel. Dilihatnya Alea hanya mengangguk samar tanpa mengulurkan tangan untuk mencium punggung tangannya, seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri pada suaminya saat ingin berangkat bekerja. Anak papa yang pintar ya, sama mama di rumah. Papa mau berangkat kerja dulu, ujar Darel dia mencium kedua pipi tembem putranya. Alea menatap punggung suaminya yang melangkah ke arah pintu keluar. Sudah benarkah pernikahannya ini? Pikir wanita itu. Padahal dulu sebelum kejadian malam itu, Alea ingin menjadi istri soleha. Namun apa yang dia lakukan sekarang bukanlah mencerminkan seorang istri yang soleha. Di halaman rumah, Fadil sudah 5 menit yang lalu menunggu Darel keluar dari dalam rumah. Pria itu mengurungkan niat untuk menelpon bosnya saat melihat orang yang ditunggunya sudah keluar dari dalam rumah. Biasanya Darel duduk di samping kursi kemudi, tapi pagi ini pria itu memilih untuk di belakang kursi kemudi. Di sepanjang jalan hanya ada keheningan yang tercipta dalam mobil itu. Fadil melihat Darel melalui spion yang ada di dalam mobil. Dilihatnya sahabatnya itu lebih banyak melamun, seperti memikirkan suatu masalah. Rel, tadi malam kamu sudah buka puasa belum? Fadil sengaja melontarkan pertanyaan yang tentunya dia sudah tahu jawabannya. Dia hanya ingin menggoda temannya saja pagi ini. Kamu mau 50% dari gaji aku potong bulan ini, saudara yang langsung membuat asistennya panik. Jangan, aku kan cuma bercanda, Rel, ucap Fadil cepat. Rel, kalau kamu lagi ada masalah, kamu bisa cerita sama aku. Siapa tahu aku bisa membantu kamu mencari jalan keluarnya, imbu pria itu. Namun tidak ditanggapi oleh Darel. 1 bulan berlalu, meskipun Darel sudah menikah dengan Alea, pria itu selalu pulang ke kota J setiap 2 minggu sekali untuk menengok putrinya, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari keluarganya bahwa dia sudah menikah untuk yang kedua kalinya. Sebelum Darel mendapatkan hati Alea, dia tidak mau orang tuanya mengetahui pernikahan rahasianya karena pria itu takut Alea akan meninggalkannya jika mengetahui orang tuanya tidak merestui pernikahannya. Berbeda ceritanya jika Alea sudah mencintainya, pasti wanita itu akan tetap bertahan di sisinya, berjuang bersama-sama untuk mendapatkan restu orang tuanya. Setelah puas mengajak putrinya jalan-jalan, pria itu memutuskan untuk kembali ke kota B. Rel, kenapa kamu pulangnya secepat ini? Kenapa tidak pulang saat sore saja? Tanya Mama Marisa. Aku nggak mau kemalaman di jalan, Ma, sahut Darel. Rel, saat liburan nanti, Mama dan Siren mau ikut kamu ke kota B, ujar Mama Marisa. Memangnya kapan Siren libur sekolah? Sekitar 2 bulan lagi.
Saut wanita parubaya itu. Sayang, papa pulang dulu ya, nanti papa akan menengok kamu lagi, pamit Darel pada putrinya. Dia memeluk dan mencium pipi anaknya, kemudian pria itu mencium punggung tangan mamanya. Papa, Jilan mau ikut, rengek anak kecil itu. Nanti ya nak, secepatnya papa akan bawa kamu tinggal di kota B. Tangannya mengusap kepala putrinya. Papa kemana mah? Dari kemarin aku tidak melihat papa di rumah ini. Imbu pria itu sambil melangkah keluar rumah diiringi oleh Mama Marisa dan Sid. Wanita parubaya itu terlihat membuang nafasnya dengan kasar. Papa, kamu tadi malam menginap di rumah Mama Andre, saut Mama Marisa, yang sampai sekarang masih bertahan di sisi Tuan Emir. Padahal pria itu sudah memiliki istri muda. Kalau sudah menyangkut istri muda papanya, Darel tidak bisa berbuat apa-apa, sebab mamanya masih ingin mempertahankan papanya sampai detik ini. Sore harinya, mobil Darel baru tiba di rumahnya. Nyonya ada di mana? Tanya pria itu saat ART-nya membukakan pintu untuknya. Nyonya ada di kamarnya, Tuan. Darel langsung melangkah naik ke lantai atas. Saat baru saja menginjak lantai atas, pria itu mendengar suara tangisan Kenzo. Dia khawatir kalau Kenzo kenapa-napa. Darel lalu membuka pintu kamar utama. Tepat saat Darel membuka daun pintu kamar, Alea juga membuka pintu kamar mandi. Wanita itu keluar dari dalam kamar mandi hanya mengenakan selembar handuk.